Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Wacana diadakannya kembali ujian nasional ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa pemerintah masih mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Ya, Abdul Mukti menyampaikan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan kembali ujian nasional. Saat ini pihaknya sedang mendengarkan masukan-masukan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mempertimbangkan langkah terbaik dalam menyusun kebijakan. Isu pengembalian ujian nasional ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada pihak menilai ujian nasional dapat menjadi tolak ukur standar pendidikan. Tapi ada juga pihak lain mengkhawatirkan ketidaksetaraan yang menimbulkan beban psikologis, terutama siswa di pedalaman yang memiliki fasilitas berbeda dengan sekolah yang ada di kota-kota besar. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Federasi Serikat Guru Indonesia menolak adanya penerapan ujian nasional yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penerapan UN kerap membuat para peserta didik cemas, pemirsa, karena kegiatan tersebut merupakan syarat kelulusan para peserta didik. Malam ini kita sudah bersama dengan Sekjen FSGI Heru Purnomo dan Wasekjen PB/PGRI Sumardiansyah yang telah bergabung lewat sambungan Zoom. Kami juga telah mencoba menghubungi Menteri Dikdasmen dan perwakilan Komisi 10 DPR RI namun belum bersedia bergabung. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, sehat walafiat. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Sumardiansyah sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Heru, saya dulu tuh sekolah kurikulum apa ya? Berbasis kompetensi apa kalau nggak salah, KBK apa ya? Berbasis kompetensi. Itu ada ujian nasional, deg-degan tuh. Nah, apakah kecemasan itu yang dianggap ujian nasional nggak efektif jadi evaluasi akhir jenjang, Pak Heru? Bukan hanya semata itu, tetapi ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan itu ada di level peserta didik, ada di level pendidik, ada di level satuan pendidikan. Sehingga ketidakadilan itu pun juga antar satuan sekolah umum dengan sekolah khusus itu juga ada ketidakadilan, sehingga kesana kemari itu tidak ada keadilan. Makanya kami FSG itu dari mulai 2013 menyuarakan itu agar ujian nasional itu dibubarkan karena membawa dampak negatif yang cukup banyak, tidak hanya peserta didik, tetapi juga pendidik, tetapi juga orang tua peserta didik. Jadi luas itu, Mas. Maaf, berarti ketidakadilannya ini yang dimaksud karena ujian nasional dengan fasilitas di Jakarta misalkan, ini akan berbeda dengan di pedalaman-pedalaman lainnya kalau dibuat sama rata begitu? Tidak hanya itu saja. Untuk soal ujian nasional, antara sekolah umum dengan sanawi, ya kan disamakan. Kemudian juga dengan sekolah luar biasa atau SLB itu pun juga disamakan. Jadi artinya bahwa sekolah kekhususan yang penuh dengan afirmasi, dengan ketidakberdayaan itu diukur juga dengan standar UN. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk belajar saja, menerima secara umum saja mengalami kendala, tetapi diukur dengan menggunakan alat ukur ujian nasional seperti itu. Itu kan artinya ketidakadilan itu. Jadi masih banyak yang lainnya. Jadi seolah-olah ujian nasional ini menutup penilaian lain yang seharusnya juga menjadi pertimbangan evaluasi akhir dari si siswa. Gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Baik, menarik. Saya minta
tanggapannya Pak Sumardiansyah. Apakah ujian nasional tetap diperlukan atau ada catatan tertentu untuk perbaikan konsepnya Pak Sumardiansyah? Baik, terima kasih Mas Yudi, Pak Heru. Jadi 79 tahun Indonesia Merdeka, kita sudah berganti 11 kali kurikulum. Dari kurikulum rencana pembelajaran tahun 47 sampai kurikulum merdeka. Dan kita sudah pernah mencoba 8 kali pola assessment dari negara sampai yang hari ini dikenal sebagai asesmen nasional. Bahkan dulu pernah ada namanya ada ujian nasional atau UNBK. Nah, jadi memang sebetulnya kita sudah punya pengalaman empirik untuk kita bisa membandingkan pola dari yang sudah terjadi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian itu sebetulnya adalah sebuah keniscayaan, konteks ujian. Nah, ia secara faktual terintegrasi dalam proses pembelajaran itu, mulai dari perencanaan, prosesnya, sampai kepada assessment, ujian formatif, bahkan ulangan harian, penilaian proses, itu sebetulnya bagian dari yang disebut ujian. Nah, itu yang pertama, konteks ujian jangan sampai nanti mereduksi seolah-olah dalam pembelajaran tidak ada target yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, terkait dengan standar nasional pendidikan, itu adalah amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya satu proses penyelenggaraan pendidikan harus mencapai satu standar minimal. Nah, dalam hal ini sikap PGRI adalah sebetulnya mencoba untuk mendudukkan konsep ujian secara proporsional dan berimbang. Bahwasanya nanti namanya dilakukan sebuah proses redefinisi, bahwasanya modelnya nanti direformulasi, itu merupakan sebuah keniscayaan yang memang perlu melibatkan para pakar, para ahli. Namun sepertinya melihat fenomena banyaknya anak-anak yang bersekolah di tingkat SMA namun ternyata tidak mampu baca tulis, rasanya kita perlu meninjau kembali sistem pendidikan yang hari ini berjalan. Secara filosofi sudah oke, Merdeka Belajar itu bagaimana membangun minat dan bakat, prinsip pembelajaran sepanjang hayat, kesadaran dalam diri peserta didik. Namun faktanya kesadaran itu belum tumbuh di kalangan peserta didik, termasuk orang tua sebagai pendamping utama proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ujian nasional sepertinya perlu dilakukan kajian secara menyeluruh, komprehensif, melibatkan semua. Tapi ujiannya itu rasanya perlu dilakukan demi mengukur ketercapaian proses belajar siswa dan juga mencapai satu standar sebagaimana diinginkan oleh amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi yang dimaksud ujian nasional ini apakah menjadi satu-satunya penilaian akhir untuk mengevaluasi siswa, atau ujian nasional menjadi satu di antara sekian banyak penilaian agar siswa ini dinyatakan lulus dari sekolahnya, Pak? Ini yang menarik, inilah yang harus kita kaji, yang harus kita bicarakan. Dan jangan apabila pemerintah nanti kembali menetapkan standar tertentu, lalu pemerintah pusat kembali menyelenggarakan satu konsep ujian oleh negara, jangan sampai otonomi sekolah, otonomi guru di dalam proses penilaian, di dalam proses assessment itu terserabut. Nah, nanti tinggal kita saja formulasinya di mana persentase negara untuk mengukur ketercapaian belajar peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun kewenangan otonominya tetap ada di guru, tetap ada di sekolah. Seperti itu. Gimana Pak Heru? Apakah ujian nasional benar-benar tidak bisa menjadi salah satu tolak ukur menilai siswa, atau juga masih ada kesempatan untuk diuji kembali? Ini bisa menjadi salah satu yang akan menilai apakah siswa sudah menerima pelajaran semuanya sebelumnya. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Sumardiansyah. Iya, secara teori luas sekali dan memang seperti itu keberadaannya. Memang asesmen dibutuhkan sebagai akhir penilaian. Tetapi kami dari Federasi Serikat Guru itu kan melihat di lapangan bahwa di lapangan kok seperti ini. Mengapa UN itu kemudian sebagai alat untuk kelulusan, UN sebagai alat untuk alih jenjang. Nah, ketika hal-hal seperti itu, dua hal itulah yang memicu selama ini ketidakadilan. Kenapa memicu ketidakadilan? Karena bagaimana supaya hasil UN itu mengantar peserta didiknya agar nantinya bisa menjadi
status tersendiri bagi peserta didik yang bisa diterima di sekolah negeri tertentu, apalagi jumlahnya dari SMP tertentu atau SD tertentu jumlahnya banyak dengan adanya sukses UN, maka akhirnya sukses UN itu menjadi satu agenda tahunan yang mana dikondisikan oleh orang tua peserta didik, oleh sekolah, kemudian ada tim sukses. Nah, setelah itu tidak hanya berhenti sampai di situ, peserta didiknya pun berbondong-bondong bagaimana mencari contekan, sehingga contekan massal dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika ada UN, kepala sekolah harus menandatangani fakta integritas, pengawasnya harus menandatangani fakta integritas, peserta didiknya juga sama, tapi dalam pelaksanaannya seperti itu yang terjadi. Sehingga kami menanyakan untuk apa itu sebenarnya UN itu. Ketika untuk alat evaluasi kelulusan, kemudian untuk alat jenjang, perjalanan sejarah membuktikan bahwa dampak itu membawa ketidakadilan seperti yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu, ketika ini menjadi satu alat untuk evaluasi, kami sepakat bahwa ujian itu sebagai alat evaluasi yang mana ada di dalam Undang-Undang Sidiknas dan itu merupakan amanah. Nah, selama ini ujian sekolah itu juga menjadikan sebagai alat untuk mengukur itu ketercapaiannya sampai sejauh mana. Nah, dengan kondisi seperti itu, ujian sekolah tidak dijadikan sebagai alat untuk alih jenjang, tetapi untuk mengevaluasi bagian dari untuk penilaian akhir jenjang untuk menuju ke jenjang yang berikutnya. Saya menangkap yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Menarik nih Pak Sumardiansyah. Memang kalau secara teori jelas memang bisa saja menjadi salah satu bagian dari tolak ukur menilai kemampuan siswa ya. Tapi di lapangan Pak Heru bilang tadi ada praktek contek yang banyak sekali dilakukan peserta didik. Nanti kita akan membahas lengkapnya Mas mengenai kendala-kendala di lapangan ya Pak Sumardiansyah dan juga Pak Heru. Tetap bersama kami pemirsa, kita segera kembali. Kita kembali di Sindo Prime pemirsa, kembali bergabung bersama Pak Heru Purnomo dan Pak Sumardiansyah. Pak Sumardiansyah, menarik sekali yang Pak Heru sampaikan tadi Pak Sumardiansyah. Secara teori memang baik, tapi penerapan UN di lapangan malah peserta didik ada contekan massal dan terkesan semua sekolah hanya seperti tujuannya UN saja. Padahal bukankah tugas sekolah lebih dari sekedar ujian nasional untuk siswa? Bagaimana Pak Sumardiansyah? Ya, betul. Apabila kita bicara standar nasional, maka alat ukurnya adalah ujian nasional, konteksnya begitu. Namun dari sisi empirik memang tidak dapat dinafikan bahwasanya pelaksanaan ujian nasional selama ini itu menuai polemik. Misalkan dia bias kognitif, dalam arti pembelajaran itu harusnya menekankan pembentukan manusia seutuhnya. Namun soal yang diujikan basisnya pilihan ganda, sehingga cenderung menitik beratkan kognitif namun lupa terhadap berbagai bidang yang lain, karakter misalkan, psikomotor, termasuk bagaimana pembelajaran ujian nasional yang diujikan itu hanya beberapa mata pelajaran saja, sehingga malah menimbulkan gap antara satu kelompok mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nah, itu memang situasi yang terjadi. Namun apabila sistem ujian nasional bukan dilihat sebagai salah satunya alat ukur untuk mengukur proses pendidikan, maka sederhana jawabannya. Harus ada penguatan kapasitas pembelajaran oleh guru. Sebab apabila pembelajarannya berkualitas, maka asesmennya akan mengikuti. Itu satu. Yang kedua, memang selama ini paradigmanya seolah-olah ujian itu menjadi sarana untuk menghakimi peserta didik. Itu dia. Kaitan dengan lulus tidak lulus. Sehingga malah cenderung membuat orang tua stres, sekolah juga stres, guru-gurunya, kepala sekolah. Bahkan apabila target tidak tercapai, yang terjadi adalah penghakiman oleh birokrasi. Nah, beban-beban psikologi seperti ini yang harus dibenahi sebetulnya. Namun, apabila kita mau melihat proses pembelajaran itu diperkuat, maka ujian nasional, apapun itu namanya, saya bicara konsep ujian untuk mencapai satu standar, maka sebetulnya yang dilihat itu bukan sebatas alat ukur terhadap siswa. Baik, sepertinya sinyal kita terganggu Pak Sumardiansyah. Oke, Pak Heru masih bersama kami ya? Baik. Oh, baik, dua-duanya masih tidak terhubung. Sayang sekali.
Baik, Pak Heru, Pak Sumardiansyah masih bergabung bersama kami. Seperti perencanaan tidak Oke, seimbang, silakan dilanjutkan. tidak sejalan dengan asesmennya dan hasil akhirnya. Nah, itu yang menjadi sebuah paradoks sebetulnya. Jadi ujian nasional tidak menjadi tolak ukur akhir, tapi juga menjadi pendukung bagaimana kinerja ataupun pelajaran yang sudah diterima oleh siswa tersebut dinilai di ujian nasional tersebut. Begitu Pak Sumardiansyah? Ya, sebetulnya dalam konteks hakikat pendidikan, kita sepakat ujian nasional bukan satu-satunya cara mengukur kompetensi siswa. Namun kita harus mulai memikirkan bagaimana apabila standar nasional yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan bagaimana kaitannya dengan persaingan antara negara maju atau negara tingkat Asia Tenggara, maka kita perlu memikirkan satu instrumen yang bisa mengukur ketercapaian tujuan nasional itu. Nah, disitulah kita perlu merumuskan formulasinya. Tentu ujian nasional itu bisa menjadi refleksi bahwasanya namanya nanti diubah, modelnya direformulasi. Nah, itu yang perlu kita harus diskusi lebih panjang dengan para pakar, dengan praktisi dan organisasi profesi. Seperti itu. Kalau kayak gitu gimana Pak Heru? Apakah ujian nasional akhirnya diterima? Bisa saja kita uji lagi untuk bisa diterapkan ke anak-anak ini. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah. Luar biasa. Sebagai alat ukur itu tadi kan semuanya kan harus bergerak. Tapi kalau melihat di lapangan gitu ya, kepala sekolah sudah mempersiapkan dan lain sebagainya, bersama dengan orang tua peserta didik. Namun ketika UN itu dijadikan sebagai pemetaan secara nasional, sudah puluhan tahun itu pemetaan itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan dari tahun ke tahun posisi pendidikan Indonesia secara global tidak berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, ketika mulai direspon, akhirnya dibubarkan. Nah, selanjutnya diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Itu pun yang ingin menggerakkan satuan pendidikan agar berbenah baik infrastruktur, tenaga kependidikan, anggaran, dan lain sebagainya. Tetapi kembali bahwa satuan pendidikan itu penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan tata kelolanya, keterbatasan anggarannya, keterbatasan sarananya, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu semuanya dijadikan sebagai alat ukur dari penataan itu, nah kembali satuan pendidikan menerjemahkannya bagaimana? Jadi kembali di satuan pendidikan itu. Nah kemudian kembali bahwa selama ini UN itu dijadikan sebagai pemetaan untuk standarisasi, bisa dikatakan tidak membawa hasil. Nah, dengan ukuran seperti itu bisa dilihat dari hasil PISA saja. Dari 2022 terakhir itu hasil PISA bahkan justru mengalami penurunan. Nah, artinya bahwa posisi pendidikan nasional secara global seperti yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah tadi, itu kondisinya belum ada keberuntungan bagi Indonesia dalam persaingan pendidikan global. Nah, kalau sudah seperti itu, mulai dari mana sekarang kita berangkat untuk menuju ke arah sana? Artinya saatnya kita move on gitu ya Pak Heru ya? Ya iya, artinya bahwa yang memang yang harus diperbaiki itu memang satu, cara mengajar, fokusnya di mana? Kedua, yang mengajar, tentu saja cara mengajarnya bagaimana? Ketika sekarang itu yang dijadikan sebagai acuan adalah literasi numerasi, maka perlu satuan pendidikan itu menggiatkan literasi numerasi, tentu saja para gurunya dilatih. Nah, poin pada literasi numerasi itu ada di mana? Nah, tentu saja penguatan di situ, saintisnya harus dikuatkan, matematikanya harus dikuatkan, kemudian membacanya harus dikuatkan. Karena banyak sekali anak SMP, anak SMA pun juga ketika membaca hanya bisa membaca itu. Tetapi isi bacaan, isi teksnya itu, pesan teks itu belum bisa dipahami. Iya, nah kalau sudah seperti itu kan literasinya lemah itu.
begitu juga soal hitung-hitungan yang dinarasikan sehingga menjadi numerasi lemah. Nah, kalau sudah seperti itu artinya bahwa peningkatan kapasitas guru untuk menuju ke arah sana, kemudian infrastruktur dilengkapi sehingga pembelajaran di sekolah berbasis literasi, numerasi, sains itu tujuannya nanti agar output dari pendidikan Indonesia bisa membawa kepada peningkatan indeks inovatif global. Nah, indeks inovatif global itu acuannya pada literasi, numerasi. Nah, ketika literasi, numerasi, sains, nah akhirnya digiring menuju kemana? Digiring menuju ke arah rekayasa atau bisa dikatakan engineer atau engineering. Nah, ketika dibawa ke sana, menghasilkan anak-anak yang kreatif, inovatif, mampu menciptakan. Nah, itu sebenarnya, tetapi secara teknis. Nah, negara-negara maju yang ada sekarang itu, out produknya adalah teknik. Sehingga teknik yang dijual oleh negara-negara maju itu membawa ke arah kemakmuran negaranya. Nah, oleh karena itu sudah cukup panjang ini di Indonesia, indeks inovatif globalnya itu tertinggal, bisa yang menjadi ukuran mengenai matematika, mengenai membaca, mengenai sains tertinggal. Nah, sekarang mau meneruskan yang mana? Apakah masih mau meneruskan ketertinggalan ini? Ketika ketertinggalan ini diteruskan terus, maka bonus demografi yang akan tumbuh antara bentang saat ini sampai 2032-35 itu, nanti setelah itu maka tidak akan bisa menghasilkan apa-apa itu bonusnya. Baik, saya harus sampaikan dulu Pak Heru dan Pak Sumardiansyah bahwa kami mencoba menghubungi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi hingga saat ini masih belum respon karena pembicaraan kita ini menarik sekali nih. Nah, Pak Sumardiansyah, ini saya juga tertarik dengan yang disampaikan. Puluhan tahun kita menerapkan ujian nasional dan pendidikan kita tidak berjalan lebih baik. Mengapa harus diulangi lagi? Nah, ini bagaimana menjawabnya, Pak Sumardiansyah? Ya, jadi sebetulnya ujian nasional dalam konteks penyelenggaraan satu evaluasi oleh negara itu hari ini masih berjalan dalam bentuk tadi asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Itu kan sebetulnya bagian dari tanda kutip ya, adanya sebuah asesmen evaluasi oleh negara. Namun apabila kita belajar dari sejarah, betul yang disampaikan oleh Pak Heru, ada satu hal yang tidak pernah kita bercermin dan kita benahi. Apa itu? Bagaimana untuk meningkatkan dan memeratakan kualitas guru, kualitas tenaga kependidikan, infrastruktur. Nah, sehingga setiap ujian yang dilakukan oleh negara, assessment, evaluasi, itu selalu menimbulkan bias. Mengapa? Karena masih ada gap antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, maka apabila kita mau berjalan maju ke depan untuk mencapai satu standar yang diinginkan sebagaimana standar nasional pendidikan, sebagaimana amanat undang-undang, tugas pemerintah adalah untuk membenahi infrastruktur serta meningkatkan kualitas tenaga guru serta tenaga kependidikan, profesionalismenya, kompetensinya. Nah, apabila gap antar sekolah, antar guru, antar tenaga kependidikan itu bisa diadilkan secara kuantiti maupun secara quality, maka apapun sistem assessmentnya, insya Allah hasilnya akan bisa mengukur pencapaian tujuan nasional ataupun standar nasional seperti itu. Saya, Pak Heru, ujian nasional ada gap nggak sesuai harapan itu justru karena belum ada pemerataan kualitas guru dan infrastruktur. Tanggapannya gimana? Begini, jaringan kami yang ada di Indonesia Timur sana sering memposting kondisi sekolahnya itu seperti kandang ayam. Iya, jadi maksudnya seperti kandang ayam itu tidak seperti bangunan sekolah pada umumnya seperti di Jakarta atau di Jawa atau di kota-kota gitu ya. Sarananya seperti itu. Ketika sarananya seperti itu, kemudian listrik tidak ada, internet tidak ada. Sementara mereka harus mengikuti asesmen atau ujian nasional. Ketika mereka melaksanakan kegiatan seperti itu, ada yang jaringan kami memposting gitu ya,
saat melaksanakan ujian nasional, mereka itu berkumpul di satu rumah warga yang posisinya agak tinggi. Nah, kemudian jaringan internetnya tidak ada, akhirnya ada modem yang ditaruh di atas dengan tiang untuk memperoleh sinyal itu. Akhirnya dapat, tapi ngiriung di situ. Nah, itu sebagai satu contoh ya, satu contoh. Itu merupakan satu gap, seperti tadi yang disampaikan, bahwa kondisi untuk pelaksanaan asesmen aja seperti itu. Bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari? Bagaimana seorang guru akan menyampaikan bagaimana menumbuhkan keterampilan berpikir untuk anak-anak? Bagaimana seorang guru akan menumbuhkan keterampilan bersikapnya ketika sarananya itu seperti itu gitu. Nah, padahal satuan pendidikan Bapak Ibu guru mempunyai fungsi untuk menumbuhkan keterampilan berpikir dan bersikapnya. Maka muncul kritis, kemudian kolaboratif, bisa bekerja sama. Itu bagian dari apa yang dituju pada saat ini, bahwa pendidikan global itu arahnya ke sana. Nah, ketika infrastruktur itu masih seperti itu, tidak dibenahi, itu sudah puluhan tahun, bagaimana gitu. Nah, gap seperti ini di lapangan itu, kami FSGI itu menyampaikan apa yang ada di lapangan aja dan praktis gitu, sehingga apa yang perlu dipahami, apa yang perlu diperbaiki. Nah, ketika UN ini akan dihidupkan kembali, tujuannya untuk apa? Tujuannya gitu loh. Jadi ketika tujuannya sebagai alat alih jenjang itu tadi, kami menolaknya. Kemudian untuk kelulusan kami menolaknya. Kemudian untuk apa lagi? Karena kan sudah ada ujian sekolah sebagai alat ukur. Ketika ujian sekolah itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, satuan pendidikan yang diberikan kepercayaan amanah dalam Undang-Undang Sidiknas itu bisa melaksanakan dengan baik, gurunya berkualitas, kepala sekolahnya itu paham betul apa yang harus dibenahi, kemudian anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu tersedia dengan baik, kemudian tata kelolanya itu bisa dengan baik, maka insya Allah dengan baik berjalannya. Baik, kita masih menunggu ya Pak Heru dan juga Pak Sumardiansyah bagaimana keputusan atau hasil kaji ulang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti nanti. Yang jelas terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Semoga saja apapun itu yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia ke depan dan guru-guru di Indonesia semakin sejahtera, murid-muridnya juga semakin pintar membawa Indonesia lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.